tetapi itu belum kesudahan. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua orang, semua bangsa oleh karena namaku, dan banyak orang akan murtad dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena makin bertambah kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Haleluya. Amin. Amin. Saudara dan saya, kita sedang menantikan kesudahan zaman. Ya. Jadi saudara, di dalam Alkitab, akhir zaman. Kira-kira anak-anak muda, kalau saudara dengar kata akhir zaman, di otak saudara apa? Waktu dengar kata akhir zaman, apa yang ada di pikiran saudara? Di otak saudara. Biasanya kita berpikir, wah, nanti Tuhan Yesus datang kedua kali. Betul apa betul? Betul nggak? Ya, biasanya kita berpikir future. Nah, kalau kita melihat akhir zaman di dalam Alkitab, akhir zaman itu sudah dimulai sejak Yesus datang pertama kali. Ya, karena bagi umat perjanjian lama, umat Israel, mereka menantikan hari Tuhan itu akhir zaman. Mereka menantikan penggenapan nubuatan perjanjian lama, Mesias datang, itu akhir zaman. Jadi di dalam Alkitab, akhir zaman itu sudah dimulai sejak 2000 tahun lalu. Jadi saudara, akhir zaman adalah periode waktu dari kedatangan Yesus yang pertama sampai pada kesudahan kedatangan yang kedua. Nah, kita ini saudara, itu akhir zaman sudah dimulai dari tahun 2000 tahun yang lalu. Haleluya. Artinya saudara, saya dan saudara sudah dihadap di penghujung akhir zaman. Kita sedang menanti kesudahan. Ya, jadi kalau ada orang berkata, masa Yesus tidak tahu akhir zaman? Kan ada di ayat di sini ya, anak pun tidak tahu kan. Nah, itu kalau kita jadi pakar perjanjian baru, saudara, kita bisa komparasi dengan kodeks-kodeks yang lain atau teks-teks salinan teks asli, saudara. Ya, biasanya kalau orang punya Injil ini biasanya mereka pakai kodeks Sinaiticus dan teks Receptus. Ini sudah jadi belum tahu. Itu biasanya SUP pelajaran itu. Ya. Nah, belum dibanding dengan teks kodeks Bizantium. Ya, nanti mau dicari mengerti di internet. Ya. Kalau di kodeks Bizantium tidak ada kata uyos, tidak ada kata anak sih. Ya. Jadi begini saudara. Kalau bicara dengar baik-baik. Yesus itulah akhir zaman. Karena apa? Akhir zaman itu ditandai dengan apa? Kedatangan Yesus yang pertama, dan kita sedang menanti kesudahannya. Amin. Kita sedang persiapan untuk menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Nah, ini menarik saudara. Murid-murid Tuhan datang kepada Yesus dan berkata, Tuhan, bila manakah itu terjadi? Bila manakah tanda kedatangan-Mu atau tanda kesudahan zaman? Yesus berkata, waspada.
ada Mesias palsu, ada nabi palsu. Jadi dengar baik-baik ya. Kalau ada yang mengaku-ngaku nabi, ya, berarti dia nabi palsu sesuai nubuatan Yesus. Kalau ada yang datang, oh saya menyempurnakan, saya menggenapi Alkitab, waspada, dia nabi palsu. Nah banyak kali, saudara, kita kalau dengar perang, kita dengar gempa bumi terjadi, kita bilang apa saudara? Sungguh kiamat. Betul nggak? Betul apa betul? Betul nggak? Wah, ya kalau saudara hidup tahun 90-an, pastor masih diisi, pastor di remaja-remaja, perang Amerika di Irak, parah sekali, saudara. Ya, perang dahsyat, saudara. Ya, perang tidak pernah habis-habisnya, saudara. Sekarang ini perang sedang berlanjut. Jadi orang berpikir perang, kelaparan, tanah goyang, gempa bumi, bencana alam dan sebagainya, orang berpikir itu sudah kesudahannya. Tetapi Yesus berkata, itu belum kesudahannya. Itu belum kesudahannya. Lalu apa yang menjadi kesudahannya? Yesus katakan ini. Ayat 13, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Apa yang membuat akhir zaman itu berakhir? Yesus katakan, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan ke seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahan. Ya. Jadi kalau mau ada tsunami, mau ada tanah goyang, mau ada gempa bumi, perang silih berganti, bencana alam apapun, orang mulai melihat tanda-tanda zaman, orang mulai melihat keanehan-keanehan terjadi di alam semesta dan sebagainya, orang mulai berpikir kiamat, saudara. Yesus bilang, belum. Apa yang menjadi kesudahan zaman? Kalau Injil kerajaan ini, Injil ini. Kenapa Yesus harus state Injil ini, saudara? Karena Yesus tahu banyak orang akan datang dengan Injilnya masing-masing. Ya, orang akan datang dengan Injil A, Injil B, Injil C. Rasul Paulus sudah ingatkan, kalau ada siapapun dia yang datang membawa Injil lain, sekalipun dia malaikat, terkutuklah dia. Jelas. Jadi saudara, kalau saudara baca kitab Perjanjian Baru, banyak rasul di sana. Ya, ada Rasul Matius, Petrus, ya, Yakobus, Rasul Yohanes, ada Barnabas, ya, Rasul Thomas, banyak rasul-rasul ya. Yang lain menulis kitab, yang lain tidak menulis kitab. Tapi mereka punya satu pengajaran, Injil kerajaan Allah. Tidak ada Petrus punya ajaran sendiri, Rasul Paulus punya ajaran sendiri. Tidak ada, saudara. Ya, bagi saudara yang sudah baca-baca Alkitab, amin. Mereka punya tradisi satu pengajaran. Kenapa, saudara? 30 tahun pertama kekristenan Perjanjian Baru kemarin. Lalu apa yang mereka pakai mengajar? Perjanjian Lama. Dan apa? Tradisi orang. Ya, tradisi orang. Tradisi oral itu pengajaran Yesus yang diajarkan turun-temurun oleh rasul-rasul. Jadi rasul-rasul itu punya murid, saudara. Ya, Rasul Petrus memuridkan Markus, Paulus memuridkan Lukas. Walaupun Markus dan Lukas ini tergolong 70 murid Yesus. Ya, ada murid-murid generasi 1, generasi 2 sampai generasi 3 sampai sekarang. Kalau saudara lihat sejarah catatan gereja timur, mereka punya catatan itu ada semua sejak abad pertama. Ya, jadi kalau orang baru gereja 100 tahun, ada gereja-gereja baru 500 tahun. Saudara tahu gereja 2000 tahun masih ada sampai sekarang. Gereja nggak pernah punah, nggak pernah berhenti, ada terus. Karena Tuhan Yesus sudah janji, Allah mau tidak ada manusia. Amin.
Nah saudara-saudara, dalam menanti kesudahan zaman, Yesus katakan Injil ini harus jadi kesaksian. Saudara, kalau saudara dengar kata saksi, apa yang ada di otak saudara? Di pikiran saudara? Kata saksi ini istilah pengadilan saudara. Betul kan? Jadi saksi ini bisa menjadi bukti bahwa yang bersangkutan benar atau salah. Artinya lewat kehidupan saudara, Injil Kerajaan Allah bisa terbukti, applicable, dapat diterapkan, reliable, tersedia bagi semua orang. Apakah Anda jadi bukti bahwa Kerajaan Allah dapat diterapkan dalam kehidupan ini? Amin. Injil ini harus diberitakan ke seluruh dunia, baru tiba kesudahannya. Masalahnya sekarang saudara, banyak orang tampil dengan Injilnya masing-masing. Orang-orang hebat tampil dengan Injilnya masing-masing saudara. Padahal Yesus sudah tetapkan saudara, Injil ini, Injil Kerajaan ini. Yesus hanya punya satu Injil Kerajaan Allah. Amin. Silakan uji. Saudara silakan baca Alkitab. Yesus hanya punya satu Injil. Kalau sekarang ini kita dengar Injil banyak, Injil Quran lah, Injil kesehatan lah, Injil motivasi lah. Betul nggak? Banyak sekali Injil di luar sana. Bagus, baik, hebat-hebat, semua pakai Alkitab. Tapi belum tentu itu apa yang Yesus ajarkan. Kembalilah kepada apa yang Yesus ajarkan. Karena kesudahan zaman akan terjadi kalau Injil Kerajaan Allah, pemerintahan Kerajaan Allah terbukti bisa diterapkan dalam kehidupan kita. Apakah hukum kasih bisa diterapkan dalam kehidupan saudara? Halo? Amin. Apakah Anda boleh hidup dengan hukum kasih? Ya, berarti hukum Kerajaan Allah bisa diterapkan nggak? Bisa, applicable. Tersedia nggak? Reliable buat kita? Tersedia? Sudah. Tidak usah lihat-lihat yang lain. Ya. Ini menarik sekali sudah. Pastor terberkati sekali ya. Karena Pastor sudah kajian kitab ini bolak-balik. Ulang-ulang, nggak pernah bosan, selalu baru tiap hari. Ya, di dalam Wahyu pasal 3 ini Pastor sudah sering bilang ya, ayat 10. Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan Aku, maka Aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia yang mencobai mereka yang diam. Haleluya. Orang yang turuti di sini. Ini menarik saudara. Biasanya kalau saudara baca Alkitab, firman Tuhan F besar loh. Tapi ini F kecil, K besar. Silakan saudara teliti. Jadi ini kalau nggak logos rema. Tapi DP arti apa? Sama. Ajaran Yesus. Karena engkau menuruti ajaranku dan tekun menantikan Aku, maka Aku akan melindungi engkau dari hari pencobaan besar. Haleluya. Dahsyat firman Tuhan. Amin. Di hari menjelang kita menanti kesudahan zaman, penghakiman Tuhan terus berlangsung. Ya. Jadi sama dengan kita menanti kerajaan Allah. Kerajaan Allah sudah ada di dalam Yesus, ada saat ini dan kita menanti penggenapannya. Begitu juga dengan penghakiman. Penghakiman Tuhan sudah berlaku sejak abad pertama, sekarang ini juga berlaku dan kita menantikan palu terakhir diketuk, penghakiman akhir. Amin. Lewat apa Tuhan menghakimi bumi ini? Ya, lewat peperangan, lewat sakit penyakit, lewat penderitaan, lewat pergumulan. Tuhan izinkan terjadi. Dan tujuan penghakiman apa saudara? Bukan untuk menyiksa manusia, bukan saudara. Supaya manusia bertobat. Supaya apa? Manusia bertobat.
Makanya kalau kita diizinkan mengalami pergumulan ujian, yang ada kita merenungkan Tuhan, ya apa yang kita perlu bertobat. Betul kan? Ya lah. Kalau Tuhan izinkan terjadi kekurangan, Tuhan izinkan terjadi sakit penyakit, Tuhan izinkan terjadi ujian cobaan dalam kehidupan saudara, yang ada seharusnya sebagai anak-anak Tuhan kita berefleksi, bukan bereaksi. Banyak orang-orang waktu terjadi pergumulan, persoalan, dia bereaksi kayak cacing kepanasan, kena garam, cacing kena garam. Mulai blaming others, blaming situasi, blaming diri sendiri, mengasihani diri sendiri. Yang lebih parah, menyalahkan Tuhan. Hello, bagaimana? Amin. Anda yang tekun menantikan Tuhan dan berpegang pada ajaran Tuhan akan terlindungi dari hari pencobaan. Artinya saudara, lewati penghakiman, lewati pergumulan, tantangan hidup saudara, perlindungan Tuhan sempurna bagi anak-anak Tuhan. Dan saudara dengar baik-baik, perlindungan Tuhan bukan cuma orang waktu orang hidup. Perlindungan Tuhan itu bahkan sampai orang mati. Makanya saudara kalau baca di kitab Wahyu ya, dikatakan berbahagialah orang yang mati di dalam Tuhan. Mereka beristirahat dalam jerih lelah. Kenapa perlindungan Tuhan sampai kepada orang mati? Karena waktu Tuhan Yesus datang kembali, setiap orang percaya yang mati dibangkitkan. Haleluya. Amin. Ini pengharapan dasar orang Kristen. Kalau orang Kristen tidak tahu ini, bahaya saudara. Banyak menjadi murtad, banyak menjadi meninggalkan Yesus karena mereka tidak mengerti pengharapan iman mereka. Saudara, kalau saudara dapat tubuh kemuliaan, tubuh yang tidak pernah sakit, tubuh yang tidak pernah menangis, tubuh yang tidak pernah sedih, tubuh yang tidak pernah tua. Haleluya. Ya. Di dunia ini biar kita nyanyi-nyanyi forever young, I wanna be forever young. Tua saudara. Betul ya? Ya. Sekarang ini pas terjadi di sosmed, 60 tahun mau jadi 30 tahun di DP profil saudara. Pakai apa saudara? Aplikasi. Apalagi sudah AI saudara ya. Anda umur berapa boleh Anda atur menjadi umur berapa boleh, terserah Anda. Saudara-saudara. Ya. Jadi hidup kita yang ada ini saudara dalam kerangka menanti kedatangan Tuhan Yesus. Yang jadi pertanyaan waktu kita menantikan kedatangan Tuhan Yesus bukan kapan Tuhan Yesus datang, tahun berapa Tuhan Yesus datang, di mana Tuhan Yesus datang, bagaimana cara Yesus datang. Itu bukan pertanyaan kita saudara, itu urusan Tuhan. Amin. Yang jadi pertanyaan kita yang paling mendalam saudara, apakah saya siap kalau Yesus datang? Amin. Apakah Yesus datang sekarang, besok, atau kita sudah mati Tuhan Yesus datang? Tidak masalah saudara, karena perlindungan bagi orang percaya sampai di lubang kubur. Anak Tuhan yang mati dalam Tuhan, tempatnya di Firdaus. Itu belum akhir segalanya saudara. Kita menantikan apa yang disebut dengan penghakiman akhir, ketika Yesus datang sebagai yang terkemuka di dunia dan di akhirat. Yesus datang sebagai hakim yang adil. Semua orang akan dihakimi. Yang mati dibangkitkan, yang masih hidup diubahkan. Luar biasa pengharapan di dalam Injil. Amin. Makanya kita sebagai anak-anak Tuhan yang menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali, saudara-saudara, persiapkan diri saudara. Apakah Anda telah menjadi saksi kerajaan Allah terbukti
berkuasa. Apakah Anda sudah menjadi saksi bahwa kerajaan Allah dapat diterapkan dalam dunia ini? Saudara tahu, dari 8 miliar penduduk bumi saat ini, hampir separuhnya tunduk di bawah kekuasaan Yesus Kristus. Ya, kurang lebih 3 miliar manusia percaya kepada Yesus. Sekarang ini, ya, jadi hampir separuh bumi. Itulah kerajaan Allah. Kerajaan Allah ada di mana? Di hati, di antara. Dan ada pastor sharing pelayanan dengan ini orang senior ini, dia bilang ada cerita kesaksian. Ini gembala, dia setia melayani jemaat cuma satu. Suami, istri, anak baru cuma satu jemaat. Setia melayani, tetap teguh setia melayani. Sampai satu waktu dia berjumpa dengan Kopassus. Ya, ada Kopassus, orang Manado, panggil gembala ini mengembalakan di camp Kopassus. Jadi semua jemaat anggota Kopassus. Sampai mukore ini gembala ini, semua jemaat anggota Kopassus, saudara-saudara. Ya, jadi waktu masih zaman Prabowo masih Vietnam, ya, masih Kristen, saudara. Dorang bangun gereja, saudara, akhirnya gembala ini jadi gembala, ya, dan itu luar biasa. Promosi datang dari Tuhan. Amin. Asal apa? Kita setia, kita tekun melakukan apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Amin. Kita tetap hidup benar, hidup kudus di hadapan Tuhan. Lakukanlah segala sesuatu, ya, bukan untuk manusia tapi untuk Tuhan. Kalau kita punya spirit seperti itu, ya, biasanya kenapa pastor berkhotbah dua kali sehari? Ya, karena pastor pikir barangkali kita hidup besok saudara. Jadi kita melakukan yang terbaik buat Tuhan. Amin. Dengan apa? Mulai bangun pagi berdoa. Tapi pastor tadi sharing-sharing juga dengan pastor punya senior pengacara ini, saudara. Dia bilang, pastor berapa kali berdoa tiap hari? Dia bilang, kita 3 kali, kita semua saya pikir 4 kali sehari kita berdoa. Kalau kita bilang, kita cuma 1 kali bangun pagi jam 5. Saudara, dia bilang, yang kalah mau di jemaat, saya mau di gembala, jemaat berdoa lebih banyak. Haleluya. Bangkit berdoa. Amin. Saudara mulai hari dengan berdoa. Haleluya. Saudara mulai hari dengan berdoa. Mulailah hidup, ya, bersama Yesus. Hidup itu harian. Lakukan yang terbaik buat Tuhan di hari ini. Anak-anak muda, Anda sedang membangun masa depan. Masa depan Anda bukan ada di ujung sana. Masa depan Anda ada di apa yang Anda lakukan hari ini. Hello. Anda mau bangun masa depan saudara? Lihat jo apa yang saudara bangun setiap hari. Itu masa depan saudara. Amin. Jadi saudara, hidup kita dalam kerangka mempersiapkan diri menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kita ini sedang menanti kesudahan zaman dari akhir zaman. Orang seberang sana bilang kiamat, tapi kita mengatakan kesudahan zaman. Apakah Anda sudah mempersiapkan hidupmu yang terbaik bagi Tuhan? Amin. Apakah Anda sudah mempersiapkan hidupmu yang terbaik bagi? Kalau saudara dipercayakan pelayanan, panggilan Tuhan, setia juga. Setia. Ya, kadang-kadang kita merasa goyang iman. Halo Tuhan, bagaimana ini Tuhan? Setia saja. Pastor yakin Tuhan kita Tuhan yang hidup, Tuhan yang bela, Tuhan yang setia. Amin. Amin. Percaya saudara. Dia sedang proses kita supaya kita siap saudara. Ya, supaya orang Manado bilang masa pohon. Ya, waktu saatnya tiba betul-betul matang saudara. Ya, jangan sampai belum bilang masa karbit.
masa kali dipaksakan sudah. Ya, waktunya Tuhan mau promosikan yang tidak bisa. Kenapa saudara? Belum mampu. Haleluya. Berapa banyak anak-anak Tuhan di sini? Ada anak-anak Tuhan? Berapa banyak anak-anak Tuhan di sosmed ya? Bangkit gereja Tuhan. Yesus itu ya dan amin. Dia bernubuat, dia akan mati, dia akan bangkit, itu terjadi. Dia bernubuat Roh Kudus dicurahkan, terjadi. Dia bernubuat Yerusalem dihancurkan, bait Allah diruntuhkan, itu terjadi. Dan dia bernubuat dia akan datang kembali, saudara. Apa yang Yesus janjikan dia dan amin. Mari persiapkan diri kita sebagai anak Tuhan. Bangkitkan iman saudara. Kalau iman saudara mulai goyah, iman saudara mulai luntur, ya, mulai ada intimidasi datang kepada saudara, bangkitkan iman saudara. Katakan kepada dirimu sendiri, saya anak Tuhan, saya anak Allah, saya ahli waris kerajaan Allah. Iman kita harus kuat, saudara. Ya, siapa yang bertekun menantikan kedatangan Tuhan dan tetap berpegang pada ajaran Yesus. Ingat baik-baik, ya. Berpegang pada apa? Ajaran Yesus, bukan ajaran-ajaran yang lain. Nah, rasul-rasul juga berpegang pada ajarannya Yesus, tidak ada yang lain. Dahsyat firman Tuhan. Haleluya. Haleluya. Amin. Kalau kita berpegang pada ajaran Yesus, dahsyat saudara. Tuhan bilang apa? Langit dan bumi boleh berlalu, tapi firman-Ku tinggal tetap. Ajaran Yesus kekal, saudara. Sementara ajaran manusia bersifat tren, bersifat sementara, bersifat season. Boleh 10 tahun, boleh 20 tahun, habis itu hilang. Ya, atau bahkan boleh 100 tahun, tapi tidak bisa kekal seperti ajaran Yesus. Amin. Puji Tuhan. Persiapkan diri. Nantikan kedatangan Tuhan. Yakinkanlah diri. Waktu Yesus datang kembali, Anda siap. Amin. Barangkali ya, kita tidak tahu kapan, besok bisa jadi, atau bahkan 100 tahun. Ya, ketika kita sudah dikubur, tapi ingat, setiap anak Tuhan yang mati dalam Tuhan akan dibangkitkan. Haleluya. Mari, kalau kita hidup saat ini, saudara, lakukan yang terbaik bagi Tuhan. Lakukan yang terbaik bagi Tuhan. Mari kita bilang sama-sama, lakukan yang terbaik bagi Tuhan. Lakukan yang terbaik bagi Tuhan. Hidup benar bagi Tuhan. Hidup benar bagi Tuhan. Kita ini milik Tuhan. Hidup kita bukan milik kita lagi. Hidup kita sudah dipersembahkan. Maka mari kita seperti itu. Haleluya. Ya, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebenaran firman Tuhan. Tolong kami supaya kami menjadi anak-anak Tuhan yang siap menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang berdoa. Kami percaya Tuhan Yesus sempurna. Penyertaan Tuhan sempurna. Pertolongan Tuhan dan perlindungan Tuhan sempurna ada setiap kami, setiap jemaat Tuhan. Kalau ada yang datang dengan pergumulan dan sakit penyakit, kami percaya kesembuhan, kelepasan yang daripada Tuhan terjadi. Kalau ada yang datang dengan beban berat dan intimidasi di dalam hati dan pikiran, kami berdoa kelegaan, kelepasan yang daripada Tuhan terjadi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saya serahkan.